Tak ada nisan atau tulisan apapun yang menjadi penanda tempat peristirahatan terakhir Ilham Dwi Saputra. Pelajar berusia 16 tahun kelahiran Bantul ini sudah pergi untuk selamanya. Ilham menghembuskan nafas terakhir setelah 5 hari meregang nyawa di rumah sakit. Pelajar kelas 10 SMA Negeri 1 Babang Lipuro Bantul ini menjadi korban penyerangan dan penganiayaan brutal pada 14 April silam. Dari rumah sakit itu telepon polsek telepon RT teman saya itu, terus akhirnya ngabari saya. Nah, setelah saya mendapat informasi, saya langsung ke sana ngajak bapak. Begitu saya sampai di sana itu kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Kepala adik emas itu bulat, ya benar saya lihat tetap bulat, benar-benar bulat karena lebam semua. Dan sudah di matanya itu mau dibuka pun sangat sulit. Dan matanya itu ya hitam semua karena mungkin akibat selain karena luka yang diderita ditendang dan dilindas dan sebagainya, termasuk dicecek pakai rokok itu mungkin. Jadi mata adik saya itu nggak ada putihnya, semua hitam. Terkait street crime atau kejahatan jalanan sudah kita lakukan mulai dari kegiatan preemptif, preventif dengan mengedepankan kearifan lokal, melalui sektor dari Sabimas melaksanakan himbauan dengan gerakan orang tua memanggil, memastikan putra putrinya berada di rumah pukul 22.00 WIB. Pak Kapolres, ya, jadi malam ini ada berapa personil Pak yang kita libatkan 40 personel untuk mengamankan dan memastikan serta menjamin kondusivitas wilayah Bantul dalam keadaan aman dan kondusif dalam rangka untuk menekan kejahatan yang ada di wilayah Bantul. Seperti mungkin rekan-rekan ketahui kemarin beberapa kejadian yang melibatkan geng motor, 2 geng motor besar yang ada di wilayah Bantul, yaitu Torres dan Kuras, yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia yang masih berada di bawah umur. Jadi saat ini waktu menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Barat, tim realitas akan bergabung dengan personil dari Polres Bantul untuk melakukan patroli skala besar untuk menekan angka kejahatan jalanan atau street crime. Kenapa jam 2? Karena biasanya di jam-jam inilah banyak tindakan kriminal yang terjadi. Kita akan mengikuti langsung seperti apa patroli skala besar. Dalam 3 bulan terakhir, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggencarkan kembali jam malam bagi pelajar. Mulai dari jam 22 hingga 4 pagi, pelajar dilarang beredar di jalanan. Peraturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak 28 April 2022. Namun, kini kembali diintensifkan lantaran marak tawuran antar geng. Masa dia oh pernah nih dulu juga dulu. Oh iya Pak, dulu juga iya Pak. Coba ya. Iya. Jadi kami baru saja sampai di salah satu titik kerumunan, ada beberapa orang yang di hari masih terlihat begitu. Jadi tujuannya apa Pak? Tadi saya lihat ada dicek sepeda motornya, kemudian bahkan handphonenya dicek. Biasanya terindikasi kerumunan-kerumunan ini ada senjata tajam yang dibawa oleh anak-anak di bawah umur ini. Kemudian juga ada miras dan di sini pil sapi yang menjadi concern kita terhadap penegakan hukum di wilayah Polres Bantul. Kita lanjut lagi berarti Pak? Oh, silakan. Baik, mari kita lanjutkan lagi.
Hingga pertengahan tahun ini saja, terdapat 5 kasus kejahatan jalanan yang berakibat luka serius hingga kematian. Jalanan menjadi tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan pelajar dan anak-anak muda di daerah istimewa Yogyakarta. Pak sama tempat apa? Iya, targetnya kan ya. Ya sudah malam orang-orang sini nanti kalau malam biar gimana? Oke, aman Pak. Udah sini. Kami baru saja selesai mengikuti patroli skala besar ya bersama personil dari Polres Bantul. Nah, ada beberapa hal yang kami temukan langsung selama mengikuti patroli tersebut. Di antaranya ada memang kerumunan dari orang-orang yang kalau kita lihat ini kan tadi kami berangkat pukul 2 waktu Indonesia Barat, 2 dini hari, dan kami tiba jam 5 kurang, artinya lebih dari 2 jam atau hampir 3 jam. Nah, jam-jam tersebut seharusnya warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak keluar apalagi berkerumun. Nah, tadi kami menemui beberapa kerumunan dan itu juga ada yang masih berusia sekolah, anak-anak muda. Nah, itulah yang berpotensi terjadi gesekan ataupun gangguan keamanan, termasuk fenomena kritik yang belakangan meresahkan masyarakat. Minggu dini hari 17 Mei juga jatuh korban tewas di Jalan Yosudarso, Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta. Seorang pelajar berusia 17 tahun menjadi korban tawuran antar geng sekolah. Mereka saling serang di jalanan dengan senjata tajam. Di hari nahas itu, korban yang merupakan anggota geng Trah Gendeng terlibat tawuran dengan geng Foster. Peristiwa bermula dari papasan secara tidak sengaja di jalanan. Dipicu pertanyaan tentang asal sekolah, namun berujung hilang nyawa. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu saksi mata yang saat itu berada di TKP pembacokan yang menewaskan seorang pelajar ini. Selamat malam Mas, dengan Mas siapa? Malam, Andi Mas. Saat itu jam berapa tepatnya terjadi insiden pembacokan itu? Itu sekitar pukul 3 pagi Mas. Sekitar pukul 3 pagi. Posisi Mas di mana? Posisi saya kan di sini. Saya sedang bekerja. Baru masang tenda buat event lari, water station. Terus tiba-tiba ada orang satu motor boncengan minta tolong sama saya. Dari sini. Terus dari sana ke sini, tolongin Pak gitu. Saya posisi di sini. Terus dari belakang ada 3 motor boncengan semua orang 6. Itu terus kejadian tuh nggak nyampe 2 menit 3 menit langsung dia diacungkan pakai celurit itu. Saya di sini nggak bisa ngapa-ngapain tuh Mas. Soalnya kan posisi dia bawa celurit itu panjang sekitar 1,5 meteran lah gitu. Terus habis dia ngacungin celurit, dia kabur. Terus si korban tuh sempat nunjukin lukanya. Pak, ini saya kena Pak. Terus saya cuma bisa ngomong, ya udah Mas, bawa aja ke rumah sakit terdekat sini. Soalnya saya kan baru bekerja itu posisinya. Terus ya udah bawa pergi langsungan. Sebagian besar udah tidak sekolah. 9 pelaku itu cuma 1 orang yang masih status pelajar. Pelan-pelan aja Pak.
Buntut dari kematian pelajar SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, Polres Bantul akhirnya membekuk pelaku. Diduga mereka adalah anggota geng Torres. Sementara korban tewas diduga juga anggota sebuah geng bernama Kuras. Dua geng ini disebut-sebut sebagai musuh bebuyutan sejak lama. Seminggu sebelum kejadian penganiayaan, itu geng korban memang melakukan bentrok, dan yang kalah ini kita sebut aja Torres. Itu geng pelaku yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi pada saat itu mungkin mau balas dendam, mencarilah siapa geng Kuras yang mereka tahu. Nah, didapatlah informasi korban ini, infonya merupakan salah satu geng Kuras. Penyidik menyebut keanggotaan geng sebenarnya tidak hanya pelajar saja. Sebagian besar juga melibatkan anak putus sekolah hingga pemuda dewasa. Sebagian besar udah tidak sekolah. 9 pelaku itu cuma satu orang yang masih status pelajar. Mereka itu ada kebanggaan tersendiri melakukan tindakan kejahatan itu. Makanya saya masih bertanya-tanya juga, mereka ini bangga melakukan kejahatan itu, tujuan kedepannya apa? Karena kan melakukan kekerasan itu kan pasti merugikan masing-masing, entah dia bisa jadi korban, ataupun kalau enggak dia jadi pelaku tetap masuk penjara juga. Kami sudah bersama dengan J, pelaku dari aksi kekerasan yang terjadi di Pandak, Bantul. Beberapa waktu yang lalu kita akan berbicara langsung dengan J di sini. Nah, ada berapa orang sih di Torres itu? Sekitar 50 ada. Karena J itu akan sekarang umur berapa? 23. Kalau si korban ini dia dari geng apa? Kuras. Korban itu ikut kejadian pas malam pas tawuran itu. Nah, terus niat mau balas dendam pada korban itu. Terus dijemput, terus dibawa ke lapangan itu. Awalnya bergabung kapan, J? 2023. Itu kumpulan biasa. Terus bikin kaos, terus bikin akun di sosmed. Terus banyak ada yang nantang-nantang gitu. Apa akun lain, geng lain. Waktu itu apa? Kemarahan atau memang hobi berantem? Bantu teman. Waktu itu langsung pakai alat-alat atau ya, berantem dengan tangan kosong? Tergantung musuhnya minta ketemuan pakai alat apa tangan kosong. Pakai coret gitu. Dapat dari mana sih alat-alat itu? Ya, itu ya beli di online gitu. Bisa masuk ke situ tuh caranya gimana? Jadi, apakah ada seleksi dulu atau seperti apa? Cuma ikut nongkrong, paling cuma dimintain tolong mintain tolong dilihat mau nggak gitu. Yang paling muda umur berapa? 16, 17 ada. Ada yang 16 tahun. Iya. Namun keterangan tersebut dibantah oleh pihak keluarga korban. Mereka meyakini Ilham tidak terafiliasi dengan geng apapun. Kalau untuk itu saya sudah konfirmasi dengan teman-temannya juga, itu emang Ilham itu tidak ikutnya itu Revan itu geng, bukan apa itu istilahnya, bukan geng tapi alumni SMP itu kan dia kelasnya komunitasnya Revan kayak gitu. Untuk Kuras itu adik saya tidak ikut, tapi kan teman-temannya ada yang ikut, jadi kemungkinan di situ dia dikatakan ikut. Sementara dari kasus di kota Jogja, Polresta Yogyakarta juga sudah menangkap 4 orang tersangka. 3 pelaku diantaranya ditangkap di sebuah rumah atau safe house di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Salah satu diantaranya yaitu AF, berstatus pelajar aktif. Hingga kini, Polresta Yogyakarta masih memburu 3 orang lainnya yang diduga turut terlibat. Yang DPO Cilacap belum ada bang, belum ditangkap. kendalanya apa? Hah? Kendalanya apa? Memang yang bersangkutan ini pertama anak kecil bang ya, jadi kita nggak tahu polanya. Tapi kalau di rumah memang udah kita datangi tiap hari, nggak ada orangnya. Jadi sampai sekarang masih datangi rumah gitu? Iya. Itu berarti total DPO sekarang 3. Kasus kejahatan jalanan oleh pelajar tak henti-hentinya bermunculan di sekitaran Jogja. Menjadi fakta ironis,
dengan gelar sebagai kota pelajar dan menyandang predikat administratif Provinsi Layak Anak. Kita tidak pungkiri, seperti yang kami sampaikan, bahwa ini seperti sudah ada sesuatu jaringan. Jogja ibarat dua sisi mata uang. Dikenal sebagai kota pelajar, namun juga marak geng pelajar. Tawuran pelajar di Jogja tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, sebab sudah mengarah tindak kejahatan hingga berdampak mematikan. Masyarakat Jogja lebih sering menyebut fenomena ini dengan istilah klitih. Meskipun arti sebenarnya adalah jalan-jalan di malam hari untuk bersantai, kini istilah klitih justru bermakna negatif. Rekan-rekan, kita melakukan jalan patroli kembali. Nanti kita masukkan terpoin di Ngabean. Demikian. Harganya nih. Ini waktu dini hari menjadi jam rawan di jalanan. Jogja berhati nyaman, kini berubah menjadi rawan. Apa sih sebenarnya motif-motif yang dilakukan oleh mungkin pemuda atau pelajar yang melakukan kegiatan jalanan di wilayah Jogja ini, Pak? Yang pertama kebanyakan dia mencari jati diri. Yang kedua dia pengakuan. Pengakuan antara mungkin person, mungkin kelompok, tapi kelompok itu bisa terpisah, tidak terdeteksi. Dalam arti tidak terdeteksi itu dia tidak mempunyai stakeholder ataupun pemimpin. Ya, dia cuma pengakuan saja sebagai anak muda yang mencarikan jati diri. Ini loh menunjukkan diri saya seperti itu. Terbukti, kasus anak berhadapan dengan hukum di Jogja, khususnya terkait kepemilikan senjata, angkanya cukup mengkhawatirkan. Meskipun jumlahnya pasang surut, namun fenomenanya masih menjadi momok hingga kini. Lantaran menganggap kondisinya makin genting, Pemprov DIY membentuk Satgas Anti Klitih. Daerah kita sebagai kota pendidikan, ya. Jadi tanggung jawab kita semua sebenarnya bukan untuk Pemda semata, tapi juga seluruh elemen masyarakat untuk kemudian bertanggung jawab terhadap sisi keamanan, juga kenyamanan, serta perlindungan anak-anak usia sekolah seperti itu. Kita tidak pungkiri, seperti yang kami sampaikan, bahwa ini seperti sudah ada sesuatu jaringan. Dulu mungkin sekedar nakal-nakal biasa, kakak kelas atau kakak angkatan mengintimidasi adiknya, junior-juniornya. Tapi sekarang itu kan sudah meningkat yang sangat luar biasa. Ada lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk itu. Jadi contoh mungkin dari sisi keberadaan minuman, keberadaan obat-obat adiktif. Tidak bisa juga kita bicara, oke, ada jam malam, ya hanya sekedar kemudian kita melakukan aturan itu saja, tanpa kemudian ada support system yang mendukung untuk itu. Satgas ini sesuai dengan tadi yang kami sampaikan, itu kita bentuk dengan pokja-pokja ya. Ketika bicara pokja pencegahan, itu akan fokus kepada cipta kondisi, ada razia sekolah, dan di wilayah rawan ya, sama termasuk publikasi edukatif. Untuk penegakan hukum kita fokus kepada operasi intelijen, identifikasi cepat, rahasia barang bukti, kemudian rehabilitasi itu pada pemulihan. Pemulihan baik itu pemulihan medis ya maupun di sosial, kemudian pendampingan untuk keluarga yang broken home dan intervensi ekonomi keluarga. Maraknya gangster remaja ditengarai menjadi pemicu kejahatan jalanan Jogja. Hasil pemetaan Satpol PP Provinsi DIY menyebut ada 72 geng sekolah di Jogja. Sebanyak 15 diantaranya masuk kategori sangat rawan. Ya, ada beberapa sekolah yang ini menjadi target gitu. Dan rekan-rekan mitra kita di kepolisian sebenarnya sudah
paham juga sekolah-sekolah mana yang sering. Kepolisian juga punya data sebenarnya juga, tinggal nanti proses kolaborasinya seperti apa nanti kita bahas bersama ya untuk penanganan ini. Tapi saya lagi ya tidak bisa sendiri Mas. Ya, kami sinergi semua pihak untuk menekan geng-geng itu memang agak sulit ya. Agak sulit sama godfather-nya itu sama kali belum ketemu gitu. Karena memang ya ada yang mengendalikan ternyata. Sementara sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada yang sudah meneliti Klitih sejak tahun 2004 menilai fenomenanya tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab perekrutan anggotanya terorganisir dan terus berlangsung tak kenal waktu. Melalui beberapa penelitian yang sudah saya lakukan itu ada 3 tingkat organisasi di kalangan mereka. Ada yang murni, artinya terdiri dari ketua, wakil, dan anggota. Yang kedua itu murni plus 1, itu melibatkan alumni. Lalu yang ketiga adalah murni plus plus, itu plus yang kedua itu ada lembaga tertentu lah, ada organisasi tertentu yang memanfaatkan mereka gitu. Jadi kalau mereka berani berbuat kekerasan di tempat ramai apa di dekat pos polisi, itu akan ada janji-janji tertentu untuk bisa direkrut menjadi anggota mereka. Ada yang misalnya sekedar untuk menjadi petugas keamanan gitu ya. Tapi ada juga yang pernah ditawari untuk menjadi debt collector. Klitih Jogja bukan fenomena biasa. Bila terus dibiarkan, bisa menjadi bibit tindak kejahatan mematikan. Orang tua harus segera memanggil anak-anaknya pulang dari jalanan demi memutus mata rantai kekerasan pelajar. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.